Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah alladzi qad kana rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa nasusan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub wa ila ruhi muallifi hadzal kitab ani asy-syaikh al-imam an-Nawawi ad-Dimashqi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasilil al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala alhamdulillah nahnu la nazalu natakallam anil ahadits allati dallat ala wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bih. Wal an sanadkhulu fil hadisi ar-rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Muttafaqun alaih. Wa dan dari asluhu waruya, dan diriwayatkan hadis ini dari siapa? Abi Sa'idin al-Khudri, seorang sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, man al-qail Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, ma tidak ada, min abdin, seorang hamba pun, tidak ada satu hamba pun, yasumu yauman, yang ia puasa yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, illa, kecuali, ba'adallahu, Allah menjauhkan, bidzalikal yaumi, dengan hari tadi, dengan hari itu, hari dia puasa, wajhahu, wajahnya. Wajah siapa? Wajah hamba. Allah jauhkan anin nar, dari neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Muttafaqun alaih, ay muttafaq ala sihhati hadzal hadits bihaitsu rawahul Bukhari wa Muslimun. Naqra jamatan ayuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar
sab'ina kharifan muttafaqun alaih. Ya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu dijamin hadis sahih dia. Lagi-lagi dalam hadis ini dijelaskan tentang fadilah keutamaan puasa. Kemarin kita sudah banyak bicara tentang keutamaan puasa. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tidak ada satu hamba pun yang ia berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali Allah jauhkan dengan sebab satu hari tadi wajahnya, wajah si hamba aninar dari neraka sab'ina kharifan 70 tahun. Artinya di antara fadilah puasa adalah ketika seseorang berpuasa satu hari aja, katakan, ya logikanya apalagi lebih kan gitu. Dia puasa satu hari di jalan Allah. Nah, dalam penafsiran di jalan Allah, ulama berbeda penafsiran. Ada yang menafsirkan dia berpuasa tapi dalam posisi jihad, berperang melawan orang kafir. Dan bukankah dalam sejarah dikatakan bahwa terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah dan menyerahnya kota Mekah di tangan Rasulullah dan orang Islam. Ketika itu terjadi di bulan Ramadan. Rasul dan para sahabat puasa. Walaupun pada akhirnya di satu tempat karena perjalanan jauh gitu ya, akhirnya nggak kuat, tapi pada akhirnya buka. Tapi yang pasti mereka mengalami puasa gitu. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, arti fisabilillah di jalan Allah adalah ketika seorang hamba berpuasa semata-mata karena taat dan mengikuti perintah Allah. Halo, emang kita puasa perintah siapa sih? Perintah Allah, perintah pondok, perintah guru, apa perintah orang tua? Perintah Allah gitu. Nah, si hamba yang puasa tadi satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya. Wajahnya doang yang jauh. Badannya, tangannya, kakinya enggak dijauhkan. Betul apa betul? Wajahnya doang apa seluruhnya? Wajahnya doang apa seluruh badannya? Seluruh badannya. Ini bahasanya namanya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksudkan keseluruhan. Walaupun yang disebutkan wajahnya, yang dimaksudkan ya badannya secara utuh. Paham? Itu Nuwasil, lanjut. Jadi Allah jauhkan si hamba tadi dari api neraka, jauhnya nggak tanggung-tanggung 70.000 tahun. Artinya apa? Allah selamatkan orang tadi dari api neraka, berarti logikanya Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mampu menjadi sebab Allah menurunkan kasih sayangnya sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Alas nuwasil ilal haditsil khamis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi muttafaqun alaih. Nah, ini hadis ini sering dibaca. Ya, hadis di atas juga sama, hadis sahih. Hadis rawahul Bukhari Muslim, yang di bawah juga sama. Cuman yang sering dibaca, yang sering kita dengar dibaca hadis ini dia. Naqra jamatan ayuha. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi muttafaqun alaih. Lagi-lagi tentang fadilah puasa.
Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah kemarin? Abdurrahman bin Sohr bin Sohrin. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang puasa bulan Ramadan. Man shoma ramadhana, siapa yang puasa bulan Ramadan. Nah, sekarang kita lagi di bulan Ramadan nih. Imanan, puasanya karena iman, karena percaya dengan Allah, percaya Allah sebagai Tuhannya, percaya bahwa puasa wajib, dan dia percaya bahwa puasa tadi, dengan puasa tadi Allah akan berikan pahala gitu. Ai imanan bi thawabihi, dia percaya dengan pahala puasa. Wa tisaban, dan ihtisaban, karena ihtisab. Ihtisab itu diartikan berharap keriduan Allah. Ghufira lahu, maka diampuni, lahu baginya, bagi man tadi, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosanya, minil bayan, penjelasan daripada ma itu kan mubham samar. Ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu. Apa yang terdahulu dijelasin pakai min dzambihi, yaitu berupa dosanya. Alas hasil. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan, sekarang dia landasannya karena iman, percaya dengan Allah, percaya bahwa ketika dia puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan pahala dari puasa tadi. Berarti berhala pahala, enggak apa-apa, boleh ya. Wa tisaban, dan juga di samping berharap pahala, wa tisaban, dan berharap ihtisab. Ihtisab artinya semata-mata mencari keriduan Allah. Maka dosa-dosa dia yang terdahulu itu akan diampuni gitu. Akan diampuni dosanya. Jadi begini anak-anak nih ya. Kita kan punya dosa tuh dari semenjak Idul Fitri tahun lalu, terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita terus melakukan dosa. Kemudian bulan Syawal kita banyak dosa, Zulqa'dah, Dzulhijjah, terus dosa terus. Nah, lalu kemudian masuk lagi bulan Rajab, Sya'ban. Nah, masuk bulan Ramadan. Nah, ketika kita puasa bulan Ramadan, maka dosa kita selama 1 tahun itu dihapus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat di sini syaratnya itu puasanya tadi nggak main-main, tapi puasanya landasannya imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah, berharap pahala Allah, dan juga berharap keriduan Allah. Makanya puasa yang dilakukan oleh orang mukmin itu penghapus dosa tahunan namanya. Dosa selama 1 tahun, kita puasa sebulan, dihapus tuh. Makanya pada hari raya Idul Fitri nanti pada 1 Syawal, orang yang puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dia sholat id. Nah, begitu dia pulang dari sholat id, dia diibaratkan kayauma waladatsu ummuhu, kasobiyin waladatsu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya tanpa membawa dosa, dosanya sudah dihapus. Amin ya rabbal alamin. Cakep nggak bulan Ramadan? Cakep. Man kitanya aja suka main-main ya. Nuasil al-hadis as-sadis. Sadis bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sadis gitu ya. Pembunuh berdarah mendidih. Makanya kata Ramadan, bacanya Ramadan. Ramadan itu secara arti diambil dari kata Ramadan yang artinya membakar. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Sate.
Yang dibakar dosa. Jadi dosa dibakar sehingga dosanya angus dan dosanya habis dan bersih. Ramadan itu. Jangan dibaca pakai dal Ramadan. Kalau dibaca pakai dal Ramadan itu artinya berubah lagi. Bukan bulan pembakaran dosa, bukan bulan yang membakar dosa, tetapi Ramadan artinya orang yang sakit mata. Itu. Jadi matanya belekan. Fi ainaihi romad, pada dua matanya ada belekan dan seterusnya, sakit mata gitu. Cuman dasar orang kita yang nggak paham bahasa Arab, keseringan orang nyebut Ramadan apa Ramadan. Jadi dah Nia Ramadani gitu ya. Ramadan gitu. Alas al hadis sadis. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin muttafaqun alaih. Wa anhu, dan diriwayatkan darinya. Dari siapa? Yang atas. Lihat di atas man Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda. Artinya sama. Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah. Idza jaa, apabila datang Ramadhanu, bulan Ramadan. Nih, sekarang bulan Ramadan. Lagi-lagi bicara tentang utama Ramadan. Idza, apabila jaa, datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat, maka dibukalah abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan dikunci, jebret aja, abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan dibelenggu, diiketin, apa bahasanya saya enak, pada diiketin. Ya, dicancang, ditaruh di kandang, pada diikat, itu diborgol. Asyayatin, setan-setan, termasuk malampir tuh, diiketin. Tapi ternyata dia tetap kelayaban. Di mana? Televisi, sinetron. Muttafaqun alaih. Nah, ini juga di sini banyak kita dengar. Walidha hayya naqra jamatan ayyuha qaliduni. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin muttafaqun alaih. Kita lihat maksudnya dan artinya. Apabila bulan Ramadan datang. Nah, ini datang di bulan Ramadan, di fadilah bulan Ramadan. Pertama, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga pada dibukain. Kalau kita belajar sorof, gitu ya. Ketika wazan fa'ala diikutkan bab taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fattaha yufattihu taftihan. Jadi lihat lagi di matan bina. Maka salah satu faedahnya menunjukkan litakfir, untuk menunjukkan banyak itu. Kalau fataha itu hanya membuka, tapi kalau fattaha itu banyak dibuka, pada diablak semuanya, dibuka pada banyak pintu-pintu tadi pada dibuka gitu. Sini futihat. Futihat abwabul jannah, pertama dibuka, pada dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, yang kedua pintu-pintu neraka ditutup-tutupin. Wa suffidati syayatin, dan yang ketiga setan-setan diikat, dibelenggu, dicancang, dirantai, diborgol. Muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Di sini ulama ada dua pendapat. Ada di antara ulama yang mengartikan bahwa redaksi hadis ini, kata-kata dalam hadis ini seluruhnya artinya hakikat, arti sebenarnya.
Berarti kalau kita melihat arti sebenarnya, begini cara mengartikannya. Ya. Berarti cari mengartikannya begini. Kalau memang itu bahasa hakikat, kalau dia bahasa hakikat, cara mengartikannya adalah, kalau diartikan secara bahasa hakikat, maka artinya begini. Ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga pada dibuka. Dibuka tuh pintu surga. 1, 2, 3, semuanya dibukain pintu. Beneran dibuka ya. Pintu-pintu surga dibuka semuanya, pada diablak semuanya. Beneran dibuka gitu. Oleh karena itu ada penjelasan, siapa orang yang meninggal pada bulan Ramadan karena pintu surga dibuka, maka dia masuk surga. Secara umum ya, karena melihat kemuliaan bulan Ramadan. Walaupun secara khusus ya nanti tergantung orangnya juga gitu. Ya kalau orang kafir ya tetap neraka. Ini secara umum gitu. Itu arti hakikat. Jadi beneran pintu-pintu surga dibuka, pintunya diablak tuh semuanya. Wa ghulqat abwabun nar. Nah, kalau secara arti hakikat, maka beneran tuh pintu-pintu neraka pada dikunci semuanya. Jebret kunci, pintu neraka Ladha dikunci, neraka Jahanam dikunci, neraka Sa'ir dikunci, neraka Ladha dikunci, pada dikunci, neraka Sa'ir dikunci semuanya. Beneran dikunci. Jangan ditanya kuncinya dari apa, gemboknya gede segimana, itu mah urusan Allah gitu. Jangan pikirin caranya, pusing ente. Apalagi kalau ditanya tuh gemboknya belinya di material mana, pusing ente ya. Yang ketiga, wasufidati syayatin, setan-setan pada diiketin, beneran diikat. Ini arti yang pertama hakikat gitu ya. Bahasa tadi menunjukkan hakikat sebenarnya setan-setan diikat di satu tempat. Jangan ente pikirin ngikatnya pakai apa, pakai besi, kemudian dibelenggu, di rantainya kayak apa rantai kapal, pokoknya dipercaya setan-setan diikat pada bulan Ramadan di satu tempat, lalu setan tadi nggak bisa kelayapan di bulan Ramadan. Makanya orang-orang dulu tuh mereka banyak mengartikan arti hadis ini secara hakikat, sehingga ketika bulan Ramadan datang mereka berani tuh jam 1 malam jalan-jalan, jam 2, jam 11. Kalau ditanya ente nggak takut karena ada setan, kuntil anak, kuntil bapak, kuntil ibu, kuntil nenek dan seterusnya? Dia bilang anak nggak takut, setan semuanya dibelenggu semuanya. Dia nggak bisa kemana-mana, dicancang semuanya gitu. Paham? Nah itu arti hakikat. Yang kedua, para ulama ada yang mengartikan bahwa hadis ini bahasanya bahasa majaz. Majaz itu bukan bahasa sebenarnya, tapi bahasa kiasan gitu, majazan. Berarti yang diartikan, berarti arti futiyat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, itu artinya adalah bahwa pada bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan Allah obral. Pintu-pintu kebaikan Allah permudah. Amal-amal soleh mudah dilakukan oleh orang yang puasa. Itu betul atau betul? Ketika kita puasa, tarawih rajin, baca Al-Quran rajin, sedekah rajin, sholat rajin. Jadi dengan kita puasa, itu amalan-amalan baik mudah kita lakukan. Sehingga karena mudah kita lakukan, maka amalan baik tadi akan membawa kepada surga. Itu maksudnya pintu surga dibuka. Lebih-lebih kita tahu bahwa pada bulan Ramadan ini Allah obral pahala. Allah obral pahala artinya apa? Bahwa pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan ganjaran pahala. Contohnya, pada bulan Ramadan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, maka nilainya berlipat ganda, nilainya sama dengan amalan wajib. Amalan wajib yang kita lakukan itu sama dengan nilainya berapa kali lipat? 70 kali lipat. Artinya Allah Subhanahu wa taala obral pahala. Allah permudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, tentunya bagi yang puasa.
itu artinya pintu surga terbuka, kebaikan Allah permudah, pahala Allah obral, dan seterusnya. Yang kedua, arti abwabun nar ghulqat, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya ya orang-orang yang puasa bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka dari dosa, dari amalan-amalan maksiat, yang amalan maksiat dan dosa tadi akan menghantarkan ke neraka. Karena mereka tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan, mereka dengan puasanya tadi mereka mampu menjaga diri dari amalan maksiat dan dosa. Berarti itu artinya apa? Pintu neraka tertutup. Itu ini arti majaz. Nanti terserah kalian. Saya mau pakai arti hakikat, silakan. Ada kok ulama yang mengartikan salah hakikat. Saya mau menggunakan arti majaz, silakan gitu. Lalu apa maksud wasufidati syayatin, setan-setan terbelenggu? Kalau secara arti majaz, setan itu nggak diiketin, nggak, mereka tetap kelayaban dengan berbagai jenis dan bangsanya. Tetap setan itu bulan Ramadan kelayaban. Cuman yang dimaksudkan setan itu terikat adalah godaan setan, bisikan setan tidak lagi leluasa menguasai orang yang puasa. Artinya orang yang puasa tadi dengan puasa tersebut dia mampu menjadikan godaan dan bisikan setan tadi macet. Jadi dengan puasa tadi setan tidak leluasa. Jadi dia mengikat puasa setan tadi dengan puasanya gitu. Beneran anak-anak, ketika kita puasa, alhamdulillah gitu ya, setan tidak terlalu leluasa menggoda dan mempermainkan kita. Beda apa enggak dengan luar bulan Ramadan? Beda, itu dia. Ya artinya apa? Bahwa pada bulan Ramadan setan-setan itu terikat. Kita ikat dengan apa? Dengan puasa kita, gitu. Dengan puasa kita ikat dia, sehingga setan-setan terikat. Di mana dikatakan begini, bahwa dalam diri kita itu ada nafsu. Nah, nafsu inilah yang menjadi kendaraan setan. Itu. Ketika nafsu tadi diberikan kesenangannya, dikasih makan, dikasih minum, pokoknya ketika nafsu tadi diberikan kesenangannya. Jadi kembali, dalam diri kita ada nafsu. Nah, nafsu itu kendaraan setan. Astagfirullahaladzim. Ketika nafsu kita kasih makan, kita kasih minum, kita turutin keinginannya, kita manja, maka ibarat kendaraan tadi ibarat kendaraan yang baru, lancar, larinya ngacir, sehingga setan dengan leluasa menguasai kita melalui kendaraan nafsu tadi, gitu, paham tuh. Tetapi ketika kita puasa, itu nafsu kita tahan keinginannya, kita nggak makan, kita nggak kasih minum, kita nggak kasih yang lain, sehingga nafsu di badan kita itu macet. Ibarat kendaraan, dia mogok. Nah, setan ketika mendapati kendaraannya tadi mogok, otomatis setan tidak mampu lancar dan tidak leluasa, sehingga setan terikat dengan puasa kita. Paham? Ada saya? Itu dalam mengartikan hadis ini memang ada dua arti. Ada yang mengartikan hadis ini hakikat, makna hakikat, ada yang mengartikan makna majaz. Alas muwasil. Al-haditsus sabi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 muttafaq alaih wa hadha lafzul Bukhari wa fi riwayati Muslimin fa in ghumma alaikum fasumu 30 yauman. Naqra jamatan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi
wa aftiru liru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari wa fi riwayati Muslimin fa in ghumma alaikum fasumu thalathina yauman. Wa anhu, dan darinya, dari siapa? Man hadza? Abu Hurairah. Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, sumu puasalah kalian liru'yatihi karena melihatnya. Melihat apa? Melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan. Liru'yatihi karena melihatnya, melihat hilal Ramadan, bulan sabit tanggal 1 Ramadan. Waftiru, dan berbukalah kalian. Liru'yatihi karena melihatnya. Melihat apa? Melihat bulan sabit tanggal 1 Syawal. Itu makil warak taqaddam qalilan. Fa'in ghubbiya, lalu jika tertutup alaikum atas kamu. Fa'in ghubbiya, lalu jika tertutup alaikum atas kamu, fa'atmilu, maka sempurnakanlah oleh kamu, yang disebut ikmal, iddata sya'bana, bilangan bulan Sya'ban, salasina 30. 30 apa? Ya 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati atas kesahihannya. Wa hadza, dan ini hadis lafzul Bukhari, redaksi Imam Bukhari. Yang ada dalam hadis Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum, lalu jika tertutup awan alaikum atas kamu. Ghumma itu dari kata ghamam. Ghamam itu awan gitu ya. Makanya di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi ada satu masjid namanya Masjid Ghamamah gitu. Masjid yang dinaungi awan. Fa in ghumma, lalu jika tertutup awan alaikum atas kamu, fasumu, maka puasalah kalian salasina yauman 30 hari. Mal murad min hadzal hadis, insyaallah ubayyinu lakum ba'dal bayan. Maksudnya begini, sumu liru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal Ramadan. Nah, salah satu yang menjadi tanda masuknya bulan Ramadan yaitu hilal bulan sabit sudah terlihat. Gimana caranya? Ini caranya, perhatikan. Kita puasa hari apa kemarin? Selasa. Berarti hari Seninnya itu ya. Hari Seninnya itu tanggal 29 Syawal. Gitu, paham? Hari Seninnya tanggal 29 Syawal. Nah, begitu hari Senin terus maghrib, kan mau masuk malam tuh. Nah, sesudah maghrib, orang-orang yang para pakarnya, mereka melihat bulan. Bulan tuh di arah barat. Bulan sudah terlihat apa belum? Bulan di sini bulan sabit, bulan hilal Ramadan, bulan tanggal 1 yang bentuknya kayak alis cuma tipis gitu. Nah, kalau bulan itu terlihat pada habis maghrib ya. Kalau bulan terlihat, hilal terlihat, berarti malam itu malam tanggal 1 Ramadan, berarti besok puasa. Paham? Nah, seandainya
pada ketika melihat bulan tadi habis maghrib, malam Selasa habis maghrib, ternyata bulan tidak terlihat. Kenapa? Karena mendung, awan, tertutup awan. Karena dia tidak terlihat, berarti malam Selasa belum masuk malam 1 Ramadan, dia masuk tanggal 30 Sya'ban. Berarti besok hari Selasanya tanggal berapa? 30 Sya'ban, belum masuk puasa gitu. Kenapa? Karena hilal tidak terlihat. Paham? Jadi kemarin mereka yang pakarnya itu pada berusaha melihat bulan gitu. Nah, begitu juga wa aftiru li ru'yatihi. Nah, nanti ketika mau lebaran, katakanlah pada hari ke-29 bulan Ramadan, sesudah 29 hari nih, katakanlah besok misalkan hari 29 kita udah puasa. Besok hari apa besok? Hari Kamis ya. Katakanlah ya, besok katakanlah tanggal 29 Ramadan. Maka begitu malam Jumatnya habis maghrib, orang-orang pada melihat bulan hilal, bulan sabit tanggal 1. Nah, kalau seandainya bulan terlihat, bulan terlihat berarti malam itu, malam Jumat besok adalah Idul Fitri, malam Lebaran, berarti puasa selesai, berarti besok hari Jumatnya tanggal berapa? 1 Syawal, berarti kita sudah wajib buka, puasa sudah selesai. Seandainya begitu dilihat bulan, besok katakanlah habis maghrib, nggak kelihatan hilal. Nggak kelihatan karena mendung, karena hujan, tertutup awan. Berarti malam Jumat besok tanggal berapa? Tanggal 30 Ramadan. Berarti besok hari Jumatnya kita masih puasa nggak? Masih puasa. Kita masih puasa. Nah, itu namanya menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Itu urusan mereka ya, yang melihat bulan. Kita cuma menunggu informasi saja gitu. Dan inilah ajaran Islam untuk menentukan awal bulan dan akhir bulan Hijriah itu dengan cara melihat bulan setiap malam sesudah berakhir tanggal 29 tiap bulan. Harusnya lihat tuh tiap bulan tuh. Ini tanggal 29, lihat habis maghrib. Kelihatan bulan apa enggak? Kelihatan. Berarti sudah masuk bulan yang baru tanggal 1. Enggak kelihatan bulan, berarti masih bulan yang sebelumnya, berarti masuk malam yang ke-30 gitu. Paham? Ya, yang paham banget mereka pakar-pakar yang tukang melihat bulan. Nah, kalau kita bicarakan panjangnya, ketika bicara tentang melihat bulan panjang, dan itu dibahas tuntas dalam ilmu falak. Makanya kalian sesudah pondok pesantren di sini belajar atau ilmu falak, atau mudah-mudahan suatu saat Allah permudah sehingga kita bisa masukkan satu mata pelajaran ilmu falak itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suatu saat ini kan kita terus berusaha mengadakan perbaikan dan perkembangan. Baik itu. Nah, itu caranya begitu. Lalu kemudian dalam ilmu falak ada ukuran bulan bisa terlihat. Dikatakan bahwa ini patokannya permukaan bumi ya. Kalau ketinggian bulan dari permukaan bumi itu antara 0 dan 2 derajat, maka bulan kalau melihat secara pandangan mata telanjang dianggap belum kelihatan. Berarti belum kelihatan. Itu secara umum pemahamannya gitu. Walaupun ada yang memahami, ya sudahlah, yang penting bulan kelihatan di mau berapa derajat gitu. Tetapi patokan yang dipakai adalah kalau dia masih 0 sampai 2 derajat, belum lebih dari 2 derajat, berarti dianggap bulan belum kelihatan. Kalau melihat dengan ru'ya, dengan melihat mata kepala, berarti bulan dianggap terlihat
kalau dia sudah di atas 2 derajat. Tuh, kalau melihat pakai mata kepala. Kalau melihat kepada cara metode hisab, menghitung, ahli-ahli falak itu mereka pintar hitung bulan. Di bulan ini 29 hari, bulan ini 30, bulan ini 30, 29. Kalau berdasarkan metode hisab itu melihat apa menghitung perjalanan bulan. Kalau berdasarkan mereka, ketika bulan itu posisinya derajatnya antara 0 sampai 2 derajat dianggap sudah terlihat gitu lah, pokoknya bisa dipahami secara umum saja. Nuwasil al-an nadhur ilal bab alladhi ba'da hadzal bab ila babin yalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jud wa fi'lil ma'rufi wal iktsari minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadati min dzalika fil ashril awakhiri min. Babul judi. Bab ini menerangkan al-judi. Judi itu mah judinya Omar gitu ya. Ini judi apa maksudnya nih? Judi artinya dermawan. Dermawan itu suka memberikan, dermawan. Bukan judi itu mah judi Omar ya. Ada juga judi gunung. Gunung judi. Gunung judi gunung apa sih? Gunung judi gunung apa? Wastawat alal judi. Dan bahtera Nabi Nuh istawat, dia berlabuh di atas gunung. Gunungan namanya gunung apa? Gunung Al-Judi. Bukan judi takoma, bukan ya. Babul judi, bab ini menjelaskan al-judi, kedermawanan. Wa fi'lil ma'ruf, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wal iktsari minal khair, dan memperbanyak perbuatan baik. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa ziyadati min dzalika, dan menambah min dzalika hal itu. Wa ziyadati, dan ziyadah menambah min dzalika daripada itu perbuatan yang tersebutkan itu, yaitu dermawan, melakukan al-ma'ruf yang baik, memperbanyak kebaikan. Fil ashril awakhiri min, pada hari-hari 10 terakhir, minhu, dari bulan Ramadan. Pada hari-hari 10 terakhir, minhu, dari bulan Ramadan. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Al-hadithul awwal an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, muttafaqun alaih. Al haditsul tsani wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar, muttafaqun alaih. Naqra jamatan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu
yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Al haditsu tsani wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar. Muttafaqun alaih. Insyaallah ya. Fama yata'allaqu bi bayani hadainil haditsain sanashrahu lakum fil lailatil qadimah ay ghadan. Fil laila ba'da hadhil laila akni lailata madha al-jumu'ah. Naqim dirasatana hadhihi qira'atana hadhihi darsana hadha bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya khalas tafadhalna.